laporan keuangannya in overall sebenarnya positif ya buat NCKL ya. Jadi kalau kita dari sisi pendapatan ini naiknya lumayan signifikan. Ini mungkin judulnya kurang pas ya, sorry. Ini pendapatannya ini naik 17,8% year on year. Ini kalau kita lihat ini adalah kinerja laba bersih kuartalan tertinggi sejak IPO. Jadi positif. Kalau kita lihat dari sisi bisnisnya itu didorong dari sisi contohnya adalah biji limonit ya, itu naik ke level 1,5 juta, naiknya lumayan signifikan. Kemarin ada smelter Etspal mereka udah beroperasi yang Obi Nickel Cobalt Agustus 2024, makanya itu jamnya lumayan signifikan. Kalau kita lihat dari sisi bisnis ferronikelnya juga masih jalan bagus ya teman-teman ya, harga jualnya juga masih stabil 11.921. Jadi itu Em, cuman yang jadi ini ya teman-teman ya, yang kita masih agak sedikit concern itu adalah ASP ya, harga ya. Jadi kalau buat yang kayak biji limonit itu masih turun 36%. Kalau kita dari sisi ASP Ferronickel itu juga masih turun ya teman-teman ya, 27% year on year. Jadi itu. Cuman intinya kita masih suka kalau buat NCKL, jadi kita masih buy target price-nya di 1150. Kita pertama ngelihat dari sisi produksinya masih bisa growing, masih bisa tumbuh. Kedua, kontrol biayanya tuh lumayan terjaga ya, teman-teman ya. Cuman ya resikonya dari sisi harga komoditas aja ya. Karena kan ini kan dia lagi ekspansi buat ke Etspal. Etspal kan mungkin lagi nggak terlalu positif ya mood di industrinya karena nikel yang diolah melalui Etspal ini kan ujungnya nanti buat katoda buat baterai. Nah, cuman kan katoda buat baterai ini kan secara usage pertama proporsinya kecil. Jadi kalau kita lihat penggunaan nikel di global itu tuh 70% banyak dipakai buat stainless steel. Terus yang kedua, karena ini baterainya modelnya nikel mangan sama kobalt, itu sekarang baterai itu lagi shifting. Orang lebih prefer yang harganya lebih murah, itu pakai lithium ferrofosfat itu tadi. Nah, itu yang menurut kita tuh jadi sedikit kekhawatiran buat industrinya. Cuma secara company-nya kuat ya, NCKL ya. Saya suka sih company-nya karena pertama cash cost mereka tuh salah satu yang paling rendah di regional. Baik buat yang cash cost buat yang Etspal-nya atau cash cost buat yang contohnya buat ferronickel bisnisnya, buat yang nikel-nikel kelas satunya. Jadi kita tuh mereka salah satu yang terendah di regional dan di global. Nah, jadi itu yang menurut kita jadi advantage-nya buat ke NCKL. Oke, teman-teman, ini